Awal pembangunan terusan Suez berawal dari ide untuk menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah secara langsung. Gagasan ini pertama kali muncul sejak zaman kuno, terutama pada masa peradaban Mesir kuno, ketika Firaun Sesostris III abad ke-19 sebelum Masehi disebut-sebut telah menggali sebuah kanal untuk menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah. Namun kanal tersebut tidak bertahan lama karena masalah sedimentasi dan perawatan. Gagasan ini kembali mengemuka pada berbagai periode sejarah, termasuk di masa kekuasaan Kekaisaran Romawi, Kekhalifahan Islam, dan Ottoman yang melihat pentingnya jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Asia melalui Mesir. Namun konsep awal modern pembangunan terusan Suez benar-benar diprakarsai pada abad ke-19 oleh insinyur Prancis Ferdinand de Lesseps. De Lesseps mendapatkan dukungan dari pemerintah Mesir di bawah pemerintah Ismail Pasha yang juga melihat pentingnya terusan ini sebagai jalur ekonomi dan politik strategis. Pada tahun 1854, Lesseps memperoleh izin untuk mendirikan perusahaan yang akan membangun terusan tersebut, dan pada tahun 1859 pembangunan terusan Suez dimulai. Terusan ini akhirnya dibuka pada tahun 1869 setelah lebih dari 10 tahun pembangunan. Pembangunan terusan Suez dimulai pada tahun 1859 dan selesai pada tahun 1869. Dengan peran penting dari Prancis dan Inggris dalam pembiayaan proyek ini. Pada awalnya, insinyur Prancis Ferdinand de Lesseps mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah Prancis melalui Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, sebuah perusahaan yang didirikan untuk mengelola pembangunan terusan. Mesir di bawah kepemimpinan Ismail Pasha juga berkontribusi besar dalam proyek ini. Meskipun kemudian pemerintah Mesir menghadapi krisis keuangan yang memaksakan menjual sahamnya dalam proyek tersebut kepada Inggris pada tahun 1875. Inggris yang menyadari pentingnya terusan Suez sebagai jalur strategis untuk menghubungkan Eropa dan India, koloni terbesarnya kemudian menjadi salah satu pemegang saham utama. Proyek ini melibatkan puluhan ribu pekerja, banyak diantaranya adalah buruh Mesir yang bekerja dalam kondisi yang sangat keras. Teknologi yang digunakan saat itu belum sekompleks teknologi modern, sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual. Meski demikian, pembangunan berhasil diselesaikan dalam waktu 10 tahun dan terusan resmi dibuka pada 17 November 1869. Terusan Suez segera menjadi salah satu jalur pelayaran internasional paling penting, memperpendek jalur dari Eropa ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika yang sebelumnya I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Pembukaan terusan Suez secara resmi dilakukan pada 17 November 1869. Upacara pembukaan yang megah ini diadakan di Mesir,
dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari seluruh dunia termasuk Permaisuri Eugenie dari Prancis yang merupakan istri Kaisar Napoleon III serta pejabat tinggi dari berbagai negara Eropa lainnya. Peristiwa ini menandai pencapaian besar dalam dunia transportasi dan perdagangan global. Pembukaan terusan Suez mengubah peta perdagangan internasional secara signifikan. Terusan ini memungkinkan kapal-kapal dari Eropa mencapai Asia, terutama India, Asia Tenggara, dan Cina tanpa harus mengelilingi Afrika. Melalui Tanjung Harapan yang memakan waktu jauh lebih lama, perjalanan menjadi jauh lebih singkat, menghemat waktu dan biaya yang bagi negara-negara maritim sehingga terusan Suez menjadi jalur strategis utama dalam perdagangan global. Keberhasilan pembukaan terusan Suez juga menandai semakin kuatnya pengaruh kolonial Eropa di Timur Tengah dan Asia, khususnya Inggris dan Prancis yang memiliki kepentingan besar di wilayah ini. Terusan ini segera menjadi jalur yang sangat vital, terutama bagi Inggris yang menggunakan terusan untuk mempertahankan jalur komunikasi dan transportasi dengan koloninya yang paling berharga. Dalam beberapa dekade setelah pembukaannya, terusan Suez tidak hanya berfungsi sebagai jalur maritim utama, tapi juga menjadi objek sengketa geopolitik karena kepentingan strategis dan ekonominya yang besar. Peranan terusan Suez dalam perdagangan global. Saat itu ada jalur penting. Terusan Suez ini merupakan jalur laut terpendek yang menghubungkan Eropa dengan Asia, mengurangi jarak tempuh dan waktu pengiriman. Yang kedua itu ada peningkatan perdagangan. Terusan ini memfasilitasi perdagangan internasional dan mempermudah pergerakan barang dan jasa antar benua. Yang ketiga itu ada pusat ekonomi. Terusan Suez berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Mesir dan negara-negara di sekitarnya melalui pendapatan dari bea cukai dan aktivitas perdagangan. Dampak ekonomi terusan Suez bagi Afrika. Yang pertama, penghubung perdagangan. Terusan Suez menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah, memungkinkan kapal-kapal untuk melakukan perjalanan antara Eropa dan Asia tanpa harus mengelilingi benua Afrika. Ini mengurangi waktu perjalanan hingga 7.000 km yang berimplikasi pada penghematan biaya transportasi. Pendapatan untuk Mesir. Mesir sebagai negara yang memiliki terusan ini mendapatkan pendapatan signifikan dari biaya transit kapal. Pada tahun fiskal 2022, pendapatan dari terusan Suez mencapai rekor 7 miliar, menjadikannya salah satu sumber devisa utama Mesir. Pendapatan ini sangat penting untuk bergantung pada sektor-sektor lain seperti pariwisata dan minyak. Percepatan akses ke pasar global. Terusan Suez mempercepat akses negara-negara Afrika Utara dan Timur ke pasar global lainnya. Banyak kapal tanker membawa minyak dari negara-negara Teluk menuju Eropa melalui terusan ini, menjadikannya jalur vital bagi perdagangan energi. Lokasi strategis terusan Suez juga menjadikannya titik fokus dalam konflik geopolitik. Secara keseluruhan, terusan Suez berperan sebagai jalur vital yang tidak hanya mendukung perekonomian Mesir tetapi juga memberikan keuntungan bagi negara-negara di sekitarnya dengan meningkatkan efisiensi perdagangan global. Dampak ekonomi terusan Suez terhadap investasi asing, terutama di Mesir dan negara-negara sekitarnya. Keberadaan terusan Suez menjadikan Mesir sebagai lokal yang menarik bagi investor asing. Dengan lebih dari 12% volume dalam internasional memiliki peluang untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan logistik di sekitar terusan. Pendapatan dari biaya transit dan kemudian stabilitas ekonomi. Keberadaan terusan Suez membantu menjaga stabilitas ekonomi di kawasan tersebut yang penting bagi investor asing. Ketika terusan berfungsi dengan baik, hal ini memberikan jaminan bahwa rantai pasokan global dapat berjalan lancar sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Pengaruh terusan Suez terhadap migrasi di Afrika. Tahukah kamu bagaimana terusan Suez mempengaruhi migrasi di Afrika? Terusan Suez mempengaruhi pola migrasi di Afrika dengan meningkatkan akses ke wilayah pesisir, terutama di Afrika Utara dan Timur. Peningkatan perdagangan melalui terusan ini menarik migran dari daerah-daerah kering seperti Sahel, yang mencari peluang ekonomi lebih baik di negara pesisir seperti Pantai Gading dan Guinea. Namun, migrasi ini juga menimbulkan tekanan pada sumber daya lokal dan lingkungan, memperburuk kondisi hidup di daerah tujuan dengan adanya spesies invasif yang berpindah melalui terusan.
Dampak ekologis juga semakin kompleks, mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Selanjutnya, pengaruh terusan Suez terhadap urbanisasi di Afrika. Terusan Suez berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kota-kota di Afrika, terutama di Mesir. Dengan menghubungkan laut di Laut Mediterania dan Laut Merah, terusan ini mempercepat jalur perdagangan internasional, memungkinkan pengiriman barang yang lebih efisien antara Eropa dan Asia. Kota-kota seperti Port Said dan Suez berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan industri, menarik migrasi penduduk yang mencari peluang ekonomi. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar terusan mendorong urbanisasi di wilayah sekitarnya, menciptakan lapangan kerja dan infrastruktur yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pengaruh terusan Suez terhadap kesempatan kerja. Bagaimana terusan Suez dapat berpengaruh terhadap terciptanya kesempatan kerja di sana? Terusan Suez menciptakan kesempatan kerja di bidang perdagangan, transportasi, dan industri, seperti pelabuhan dan terminal di sekitar terusan Suez. Terdapat sejumlah pelabuhan besar yang dibangun untuk menunjang aktivitas bongkar muat kapal. Pelabuhan-pelabuhan ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk mengoperasikan peralatan bongkar muat, mengurus dokumen, dan menyediakan layanan logistik lainnya. Selain itu, ada juga pembangunan infrastruktur di sekitar terusan Suez seperti jalan, rel kereta api, dan fasilitas umum lainnya yang menciptakan peluang bagi industri konstruksi dan bahan pembangunan. Terusan Suez bagi Afrika. Yang pertama, polusi air. Tumpahan minyak dan limbah kapal. Setiap tahunnya, ribuan kapal melewati terusan Suez. Beberapa kapal ini melepaskan limbah seperti minyak dan air balas yang tercemar ke perairan. Tumpahan minyak dari kapal dapat mencemari laut di sekitar terusan Suez. Tidak hanya di terusan Suez saja, namun meliputi negara-negara yang berada di benua Afrika, seperti Sudan dan Ethiopia. Yang selanjutnya, erosi pantai. Peningkatan lalu lintas kapal dan gelombang. Peningkatan lalu lintas kapal besar yang melewati terusan Suez menyebabkan perubahan pola gelombang di perairan sekitar, baik di Laut Mediterania maupun Laut Merah. Gelombang yang lebih kuat melibatkan aktivitas kapal besar dapat mempercepat erosi pantai di wilayah pesisir dekat terusan. Selanjutnya, peningkatan suhu. Aktivitas kapal yang intensif di terusan Suez menghasilkan panas dari mesin kapal dan tumpahan bahan bakar yang dapat meningkatkan suhu air di sekitar terusan, terutama di Laut Merah dan Mediterania. Peningkatan suhu air laut ini dapat berdampak pada ekosistem laut, seperti terumbu karang yang sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Degradasi tumbuhan karang. Tumbuhan karang di Laut Merah adalah salah satu ekosistem yang paling terancam oleh peningkatan suhu air. Ketika suhu air naik, karang mengalami pemutihan atau coral bleaching, yang berarti bahwa karang kehilangan gangguan simbiotik mereka dan berisiko mati. Sebagian kapal yang mengeluarkan asap akan diserap oleh awan, dan ini akan berpengaruh kepada negara-negara yang berada di dekat terusan Suez.